Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Zulham, NPM C1C019114. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran hutang jangka panjang dalam bentuk Excel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hutang jangka panjang dalam bentuk WSL. Pertama, kita harus mengetahui pengertian hutang WSL. WSL adalah suatu surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari penerbit kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu atau orang yang telah ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan hutang WSL jangka panjang adalah suatu bentuk perjanjian antara peminjam dan kreditur, di mana kreditur bersedia memberikan pinjaman sejumlah uang tertentu dan peminjam bersedia membayar secara periodik yang mencakup bunga jika berbunga dan pokok pinjaman. Jenis-jenis hutang WSL. Hutang WSL mempunyai dua jenis, yaitu WSL tidak berbunga dan WSL berbunga. Yang pertama kita bahas tentang WSL tidak berbunga, yang mana WSL tidak berbunga ini bertujuan untuk utang dengan janji tertulis yang jumlah nominalnya akan dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran. Pembayaran sebelum jatuh tempo akan mengurangi jumlah uang yang dibayar dari nilai nominal. Selisih nominal dengan jumlah yang dibayar saat jatuh tempo disebut diskonto. Hari diskonto dihitung mulai tanggal dijual atau dibeli sampai dengan tanggal jatuh tempo. Sedangkan WSL berbunga merupakan tagihan dengan janji tertulis yang akan dibayar pada tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominal ditambah bunga. Pada WSL berbunga, diskonto dihitung dari jumlah nominal ditambah bunga. Bunga WSL dihitung dari nominal WSL untuk periode mulai penerimaan WSL sampai tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, perlakuan akuntansi utang WSL berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran. Pada perlakuan akuntansi WSL bayar, yaitu dinilai sebesar nilai kini dan arus kas pembayaran di masa depan, baik pokok maupun bunga, di mana nilai sejumlah uang yang akan diperoleh pada waktu yang akan datang dikurangi jumlah bunga yang dihitung sejak saat dilakukan perhitungan atau saat ini sampai dengan uang itu akan diperoleh kembali dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Kita akan membahas contoh soal tentang WSL berbunga. Pada saat tanggal 31 Desember 2009, PT Ayam Jago meminjam uang sebesar 120 juta yang dibayar dengan promes berbunga 10% dan akan dilunasi dalam jangka waktu 5 tahun. Jurnal yang dibuat oleh PT Melati adalah tanggal 31 Desember 2009, kas pada utang WSL sebesar 120 juta. Mengapa jurnal tersebut dibuat PT Melati? Karena PT Ayam Jago meminjam uang kepada PT Melati, sehingga PT Melati membuat jurnal kas pada utang WSL. Selanjutnya, berdasarkan kasus di atas, PT Ayam Jago melunasi utang WSL-nya pada tanggal 31 Desember 2014, sehingga perhitungan untuk pokok pinjaman dan bunga adalah sebagai berikut. Perhitungan nilai nominal yang
nilai nominal yang dipinjamkan oleh PTM Jago sebesar 120 juta, bunganya 120 juta dikali 5 dikali 10% dengan menghasilkan 60 juta. Kenapa dikali 5? Karena pada tanggal 31 Desember 2019 sampai tanggal 31 Desember 2014 berjangka waktu 5 tahun, sehingga dikali 5. Maka nilai tunai saat jatuh tempo 180. Kenapa? Karena nilai nominal ditambah bunga 120 juta ditambah 60 juta, maka nilai tunai saat jatuh tempo 180 juta. Jurnalnya, pada tanggal 31 Desember 2014, utang Wesel sebesar 120 juta, biaya bunga 60 juta, pada kas 180 juta. Selanjutnya, Wesel Property di mana diterbitkan dengan melakukan penukaran instrumen liabilitas dengan properti di dalam transaksi tawar-menawar. Maka suku bunga tercantum dianggap wajar kecuali tidak tercantum suku bunga. Suku bunga yang kedua, suku bunga tercantum tidak masuk akal. Yang ketiga, nilai nominal berbeda secara material dengan harga kas saat transaksi untuk item serupa atau nilai wajar instrumen liabilitas saat transaksi. Sedangkan Wesel Mortgage, Wesel dengan jaminan dokumen yang menjanjikan hak untuk properti sebagai pengaman pinjaman. Ciri-ciri Wesel Mortgage: pertama, bentuk paling umum Wesel bayar. Yang kedua, dapat dibayar penuh saat jatuh tempo dan angsuran. Yang ketiga, fixed rate mortgage atau suku bunga tetap. Yang keempat, variable rate adjustable mortgage atau tingkat suku bunga yang disesuaikan secara berkala. Baiklah, hanya itu video pembelajaran yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.